Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan hari ini kita akan membahas mengenai materi fluida. Oke, langsung saja di sini adik-adik kalau mendengar kata fluida pasti adik-adik mengaitkan dengan air. Padahal sebenarnya yang namanya fluida itu bukan hanya air. Jadi nanti di sini fluida itu sebenarnya adalah zat yang bisa mengalir. Jadi untuk fluida ini contohnya banyak sekali. Selain zat cair ini contohnya tadi air ya, bisa juga zat gas. Dan zat cair ini sebenarnya juga bukan cuma air, jadi ada banyak, bisa minyak atau sirup gitu ya. Yang penting di sini berupa cairan. Kemudian zat gas. Oke, kenapa di sini gas itu termasuk fluida? Karena gas itu juga bisa mengalir. Nah, di sini pada bahasan fluida, nanti materinya terbagi menjadi dua, yaitu fluida dinamis dan juga fluida statis. Jadi di sini kalau kita ngomongin fluida statis, kalau adik-adik mendengar kata statis artinya itu diam. Jadi kita akan membahas beberapa besaran atau hukum-hukum yang terdapat pada fluida yang keadaannya diam. Di antaranya di sini ada tentang tekanan hidrostatis. Jadi yang namanya tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diakibatkan oleh hidro. Hidro itu cairan. Itu ya, cairan yang statis, diam. Jadi kalau adik misalkan nih menyelam, semakin ke dalam itu telinga itu akan terasa semakin berat. Hal ini dikarenakan adanya yang namanya tekanan hidrostatis yang besarnya terpengaruh oleh kedalaman. Nah, atau bisa juga adik melihat bendungan. Bendungan itu untuk dasarnya itu dibuat miring seperti ini ya. Jadi ini agar bendungan tersebut tidak mudah jebol karena di bagian bawah itu kan tekanan hidrostatisnya besar. Jadi harus lebih tebal ketimbang yang bagian atas. Kemudian yang kedua, terdapat hukum utama hidrostatis. Jadi biasanya hukum utama hidrostatis ini terdapat pada pipa U. Jadi misalkan ada pipa U, maka tekanan pada titik yang berada pada kedalaman yang sama ini akan sama besar. Kemudian yang ketiga ada hukum Pascal. Hukum Pascal ini biasanya terdapat pada pompa hidrolik ya, pompa hidrolik. Jadi ini biasanya di bengkel-bengkel itu ya, kalau kita mau nyuci mobil dengan gaya yang kecil maka akan timbul gaya yang besar untuk mengangkat mobil. Nah, jadi di sini tuh yang namanya gaya itu nanti dibanding dengan luas permukaan itu akan sama dengan gaya per luas permukaan pada penampang yang satunya. Ya, jadi ini misalkan ada dua penampang, di sini A1, kemudian di sini A2, maka besarnya F1 per A1 itu akan sama dengan F2 per A2. Nah, ini penerapannya tadi pada pipa hidrolik. Kemudian yang ketiga ada tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini mengatakan bahwa jika benda dimasukkan ke dalam suatu zat cair, maka nanti pada benda ini bekerja yang namanya gaya angkat. Nah, gaya angkat ini akan sebanding dengan berat zat cair yang dipindahkan. Dan di sini ada juga penerapan tentang hukum Archimedes, yaitu terapung, tenggelam, dan melayang. Jadi akibat adanya hukum Archimedes ini ya, karena adanya gaya angkat ketika benda ini dimasukkan ke dalam fluida, maka benda itu posisinya bisa terapung, tenggelam, maupun melayang. Untuk terapung ini adalah posisi benda ketika tidak semuanya tercelup di dalam air. Jadi masih ada beberapa permukaan yang berada di atas permukaan air atau fluida tadi ya. Atau mungkin dia tepat akan tenggelam. Jadi seperti ini ya. Jadi ini masih ada yang kelihatan dari atas namun ya Dek ya. Seperti itu. Kemudian tenggelam dan melayang ini terjadi ketika semua bendanya itu sudah masuk ke dalam fluida. Tenggelam itu ketika bendanya nanti nyampe di bawah ya. Kemudian melayang itu pas tengah-tengah. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita ke materi saja. Kemudian di sini tentang fluida statis masih ada juga tegangan permukaan dan kapilaritas. Jadi dengan adanya tegangan permukaan ini ya, sebuah benda yang ringan itu bisa
terapung, atau mengambang di atas permukaan zat cair. Contohnya jarum atau mungkin serangga air ya adik-adik. Setelah kita membahas fluida statis, nanti kita juga akan membahas mengenai fluida dinamis. Jadi di sini kita akan membahas tentang aliran fluida. Nah, aliran fluida itu nanti kita tinjau debitnya. Debit ini artinya adalah banyaknya volume yang mengalir per waktu. Kemudian kita juga akan bicara mengenai asas kontinuitas. Jadi misalkan terdapat selang atau lintasan fluida ya yang ujungnya makin menyempit, maka berdasarkan asas kontinuitas, maka besarnya debit pada penampang 1 dan penampang 2 ini sama besar. Akibatnya nanti untuk penampang yang kedua, kecepatan fluidanya akan semakin besar. Kemudian yang ketiga ada tentang hukum Bernoulli. Jadi sebenarnya hukum Bernoulli ini adalah hukum kekalahan energi mekanik yang terdapat pada fluida. Ini peta konsepnya ya adik-adik. Nah, langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama tentang fluida statis, yaitu di bagian tekanan hidrostatis. Pada dasarnya, tekanan ini adalah besarnya gaya per satuan luas. Jadi ini rumus P sama dengan FA. F per A ini adalah rumus tekanan pada dasarnya. Nah, untuk tekanan hidrostatis, tadi sudah saya utarakan bahwa tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diakibatkan oleh fluida, ya. Fluida yang diam pada kedalaman tertentu. Semakin tinggi, semakin dalam titiknya, maka tekanan hidrostatis itu semakin besar. Rumus dari tekanan hidrostatis pH ini artinya adalah tekanan hidrostatis itu sama dengan rho G. Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah gravitasi, dan H adalah kedalaman. Pada suatu benda yang terletak pada kedalaman tertentu, maka besarnya tekanan total. Tekanan total itu merupakan penjumlahan dari tekanan hidrostatis pH dan juga tekanan udara. Jadi kalau ditanyakan tekanan total ya, yang dialami suatu benda pada kedalaman tertentu adalah P sama dengan P0 ditambah dengan pH atau P0 ditambah dengan rho G. Jadi ini kalau ditanyakan tekanan total. P0 ini adalah tekanan udara, sedangkan rho G ini adalah tekanan hidrostatis. Nah, ini kalau tidak diketahui ya, Dedek bisa gunakan 1 atm atau 10 pangkat 5 Pascal atau bisa juga 76 cm Hg. Namun yang sesuai dengan standar internasional adalah yang satuannya Pascal ini, karena satuan dari tekanan adalah Newton per meter atau Pascal. Langsung saja, di sini ada contoh soal yang pertama dari UTBK tahun 2019. Sebuah gelas ukur diisi dengan suatu cairan hingga ketinggian H. Sebuah batu dengan volume V dimasukkan ke dalam cairan itu sehingga tenggelam sepenuhnya. Jika luas penampang gelas ukur itu adalah A dan percepatan gravitasi adalah G, maka perubahan tekanan hidrostatis di dasar gelas ukur dan ketinggian setengah H berturut-turut adalah, jadi ketika batunya ini dimasukkan ya, maka awalnya itu misalkan ketinggian fluidanya adalah sekian, maka menjadi sekian. Misalkan ya, ini nanti batunya itu akan menuju ke bawah, tenggelam. Jadi di sini terdapat kenaikan setinggi H. Nah, ketinggian H ini kita bisa cari menggunakan volume batu. Kenapa? Karena nanti volume air yang naik itu akan sama dengan volume batu yang masuk. Nah, diketahui di sini volume batu yang masuk adalah V. Kemudian luas penampang gelas ukur adalah H. Jadi kita seolah-olah mencari luas tabung ya di sini. Tabung yang dimaksud ini adalah gelas ukur. Jadi A dikalikan H, jadi luas alas kalikan tinggi. Jadi kita punya tinggi. Ya, tingginya adalah V per A. Nah, perubahan tekanan hidrostatis di dasar gelas dengan yang di setengah H ini sebenarnya sama adik-adik, karena yang ditanyakan itu perubahan, bukan tekanan hidrostatisnya. Jadi nanti untuk mencari perubahan tekanan hidrostatis,
Oke, jadi delta PH langsung saja rho G dikalikan dengan H. Di mana hanya adalah kita sudah cari tadi V dibagi dengan A. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut, di sini kita ke subbab yang kedua, yaitu masih tentang fluidastatis, namun kita akan bahas tentang materi hukum utama hidrostatika. Jadi hukum utama hidrostatika ini menyatakan bahwa titik yang terletak pada kedalaman yang sama dalam suatu fluida yang sama pula, maka besarnya tekanan hidrostatisnya sama besar. Jadi adik-adik bisa lihat di sini titik kedua dan juga titik pertama mempunyai tekanan hidrostatis yang sama. Nah, tekanan hidrostatis bisa kita jabarkan menjadi rho GH. Maka G-nya ini dicoret ya. Hasilnya adalah rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Ya, jadi di sini rho 1 ini adalah massa jenis zat cair yang pertama. Kemudian H1 adalah tinggi permukaan zat cair jenis pertama. Rho 2 adalah massa jenis zat cair jenis kedua dan H2 adalah tinggi permukaan zat cair jenis kedua. Selanjutnya, di sini ada contoh soal kedua dari UGM tahun 2010. 3 jenis cairan terdapat dalam pipa U dalam keadaan setimbang seperti pada gambar. Rapat massa cairan 1 dan cairan 2 berturut-turut adalah 2,5 gram per senti kubik dan 4 gram per senti kubik. Jika tekanan udara luar adalah 1 atm yaitu 76 cm Hg dan rapat raksa adalah 13,5 gram per cm kubik, maka tekanan hidrostatis di titik A adalah. Jadi di sini adik-adik kalau kita ingin mencari tekanan hidrostatis di titik A, oke, sebenarnya kita bisa menggunakan cairan yang ketiga ini. Jadi nanti rho P di A, sebut saja di sini B ya. PA itu sama dengan P di B. Namun untuk cairan yang ketiga ini kita nggak ngerti itu cairan apa. Dan di sini tidak dikatakan pula bahwa raksa ini adalah cairan yang ketiga. Jadi kesimpulannya, untuk mencari tekanan hidrostatis untuk titik A ini, kita tetap gunakan cairan pertama dan cairan kedua. Jadi nanti kita jabarkan menjadi rho 1 GH1 ditambah dengan rho 2 GH2. Rho 1-nya di sini adalah 2,5 gram. Oke ya, jadi nanti kita ubah dulu 2,5 gram per cm kubik ini menjadi kilogram per meter kubik. Caranya adalah dengan dikali 1000. Jadi nanti 2500 kilogram per meter kubik. Kemudian untuk rho 2-nya sama dengan 4 gram per cm kubik, kita ubah menjadi 4000 kilogram per meter kubik. Jadi kita masukkan di sini menjadi 2500 dikalikan 10. Tinggiannya adalah 60 cm atau 0,6 meter. Ditambah dengan 4000 dikalikan 10 dikalikan 0,3. Maka yang sebelah sini menjadi 15.000 ditambah dengan 12.000. Jadi hasilnya adalah 27.000 Pascal. Nah, karena di sini mintanya dalam satuan cm Hg, maka kita harus ubah dulu. Untuk 10 pangkat 5 Pascal, ini tadi setara dengan 76 cm Hg. Maka kalau 0,27 kali 10 pangkat 5 Pascal ya adik-adik, ini nanti berapa cm Hg. Nah, nanti kita bisa gunakan perbandingan senilai. Jadi ini 10 pangkat 5 dibagi dengan 0,27 kali 10 pangkat 5 sama dengan 76 per X. Nah, jadi yang 10 pangkat 5-nya dicoret terlebih dahulu. Maka X sama dengan 76 kali 0,27 ini sekitar 20. Jadi jawabannya adalah 20 cm Hg. Jawabannya berarti option yang E. Hukum Pascal. Jadi hukum Pascal ini termasuk ke dalam bahasan fluidastatis. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi misalkan di sini terdapat suatu penampang A1 dan pada A1 itu diberi gaya sebesar F1, kemudian pada penampang A2 diberi
gaya F2. Maka tekanan yang dirasakan oleh penampang 1 atau P1 itu akan sama besar dengan tekanan pada penampang 2. Karena tekanan itu rumusnya adalah F per A, maka hukum Pascal bisa dirumuskan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di sini F1 adalah gaya tekan pada ruang 1, F2 adalah gaya tekan pada ruang 2, A1 adalah luas permukaan ruang 1, dan A2 adalah luas permukaan ruang kedua. Nah, di sini ada contoh soal mengenai hukum Pascal. Terdapat sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban. Jika jari-jari pada pipa kecil adalah 2 cm, saya tulis di sini R1 sama dengan 2 cm. Kemudian jari-jari pada penampang besar yaitu R2 sama dengan 18 cm. Tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg. Jadi pada penampang 1, ini kita disuruh mencari besarnya gaya F. Kemudian pada penampang 2 terdapat beban seberat W. Jadi kita cari terlebih dahulu F2 sama dengan W. W ini adalah M dikalikan G. Masanya adalah 81 dikalikan 10, maka menjadi 810 Newton. Yang ditanyakan berapa besar gaya pada penampang 1. Kita gunakan hukum Pascal yaitu F1 dibagi dengan A1 sama dengan F2 per A2. Nah, di sini A-nya kita ubah menjadi pi R kuadrat. Jadi nanti F2 per pi R2 kuadrat, pi-nya bisa dicoret. Maka di sini besarnya F1 sama dengan R1 per R2 kuadrat dikalikan FF. F2-nya ini kita ubah menjadi W ya. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan variabelnya F1. R1-nya adalah 2, R2-nya adalah 18, dikuadratin dikalikan dengan 300. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1, di sini 9. Maka 1/9 kuadrat adalah 1/81. Oh iya, ini bukan 300 ya, tapi 810. Nanti 1/81 dikalikan 810, maka hasilnya adalah 10 Newton. Artinya di sini dengan gaya yang kecil kita bisa menimbulkan gaya yang besar. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa besarnya gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan ke dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi sebenarnya hukum Archimedes ini ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Archimedes. Archimedes ini menemukan hukumnya ketika dia sedang mandi. Jadi mula-mula awalnya dia mengisi bak mandinya dengan penuh. Nah, ketika dia masuk ke dalam bak mandi tersebut ternyata ada beberapa cairan yang tumpah. Nah, kemudian dia berpikiran bahwa besarnya gaya angkat pada suatu benda itu akan sama dengan berat zat cair yang tumpah. Jadi nanti misalkan ini ada gambar ya, ada gambar sebuah benda. Nah, ketika benda ini dimasukkan ke dalam suatu fluida, maka nanti ada beberapa fluida yang tumpah. Nah, nanti berat gaya angkat ini akan sama dengan berat fluida yang tumpah. Saya tulis di sini besarnya FA itu sama dengan WBF. Ya, WBF ini adalah berat benda yang tumpah atau sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, untuk mencari W, ini kan kita bisa cari menggunakan massa dikalikan dengan gravitasi. Kemudian massanya ini kita bisa ubah menjadi, ya, jadi kita kan tahu ya ada rumus massa jenis, rho itu adalah massa dibagi dengan volume. Jadi nanti di sini untuk mencari massa fluida yang dipindahkan atau fluida yang tumpah, MBF sama dengan rho fluida dikalikan dengan VBF. Jadi nanti si FA ini kalau kita masukkan ya MBF-nya, maka menjadi rho fluida dikalikan dengan VBF dikalikan dengan gravitasi. Nah, ini sudah sama ya adik-adik. Jadi ini tadi adalah penurunan dari rumus gaya angkat. Jadi besarnya gaya angkat sama dengan rho F.
ρF ini artinya adalah massa jenis fluida, kemudian VBF ini adalah volume benda yang tercelup di dalam fluida, atau bisa juga volume zat cair yang dipindahkan. Kemudian G adalah gravitasi, dan FA adalah gaya angkat. Gaya angkat ke atas oleh fluida dengan satuan Newton. Contoh soal yang keempat mengenai hukum Archimedes. Di sini terdapat sepotong mata uang logam jika dicelupkan ke dalam fluida A dengan massa jenis ρA sama dengan 0,8 gram per cm kubik mengalami gaya ke atas sebesar FA jika dicelupkan ke dalam fluida B dengan massa jenis ρB sama dengan 0,7 gram per cm kubik. Dia mengalami gaya Archimedes sebesar FB. Perbandingan kedua gaya yaitu FA terhadap FB adalah, jadi kita tuliskan di sini FA per FB sama dengan rho fluida kalikan dengan volume uang logam dikalikan dengan gravitasi dibagi dengan rho fluida B dikalikan volume dikalikan dengan gravitasi. Nah, untuk gravitasinya ini bisa kita coret dan V-nya juga bisa kita coret karena uang logam itu ketika kita masukkan ke dalam fluida itu contohnya air ataupun minyak atau cairan lainnya itu biasanya tenggelam. Jadi ketika tenggelam maka volume di sini adalah volume seluruh uang logam. Jadi nanti volume yang tercelup pada fluida A dengan volume yang tercelup pada fluida B ini kita anggap sama, yaitu tercelup semua. Jadi kita tinggal bandingkan massa jenis fluida A adalah 0,8, kemudian massa jenis fluida B adalah 0,7. Jadi perbandingannya adalah 8 banding 7. Jawabannya adalah E. Pada zat cair ini adalah contoh dari fluida, maka benda ini akan mengalami 3 kemungkinan, yaitu bisa terapung, tenggelam, maupun melayang. Untuk benda terapung, benda terapung ini terjadi ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluidanya. Kemudian, volume zat cair yang dipindahkan lebih kecil daripada volume benda. Jadi volume yang dipindahkan di sini adalah sama dengan volume yang tercelup itu kurang dari volume benda. Kemudian pada saat benda terapung, maka ini terjadi kesetimbangan gaya, yaitu antara gaya berat WB dengan gaya ke atas, yaitu FA. Jadi nanti kita bisa tuliskan FA itu sama dengan WB, di mana FA tadi adalah rho fluida kalikan VBF kalikan dengan gravitasi. Untuk berat benda kita bisa cari menggunakan WB sama dengan massa benda dikalikan dengan gravitasi. Kemudian massa ini kita bisa ubah melalui persamaan massa jenis, yaitu massa benda dibagi dengan volume benda. Maka nanti besarnya massa benda sama dengan rho benda dikalikan dengan volume benda. Nah, jadilah persamaan yang ini rho B VB dikalikan dengan gravitasi. Kemudian gravitasinya dicoret, maka persamaannya menjadi rho fluida kalikan VBF sama dengan rho B kalikan dengan VB. Contoh soal kelima dari SBMPTN tahun 2015 tentang benda yang terapung Di sini ada sebuah balok plastik homogen dimasukkan ke dalam sebuah bejana yang penuh berisi cairan. Jika massa jenis bendanya adalah 0,96 gram per cc. Kemudian massa jenis cairannya atau fluida adalah 1,2 gram per cc. Maka rasio volume balok terhadap, jadi VB, terhadap cairan yang tumpah, jadi VBF. Jadi ini adalah persoalan mengenai benda terapung karena di sini ditanyakan rasio volume balok terhadap cairan yang tumpah. Oke, volume cairan yang tumpah ini sama dengan volume benda yang tercelup. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa benda ini terapung karena volume yang tercelup ini pasti lebih kecil daripada volume balok. Oke, maka kita gunakan rumus terapung tadi, rho B dikalikan VB sama dengan rho fluida dikalikan dengan VBF. Tinggal kita masukkan
Rho B-nya adalah 0,96, VB sama dengan rho fluidanya adalah 1,2 dikalikan dengan VBF. Maka VB per VBF-nya adalah 1,2 per 0,96. Kalau kita bagi dengan 0,12, maka hasilnya adalah 10 dibagi dengan 0,12 ya, yang bawah menjadi 8 atau 5 per 4. Jadi jawabannya adalah C. Kita sekarang menuju ke kemungkinan yang kedua, yaitu benda melayang. Nah, ketika benda melayang, maka massa jenis benda ini sama besar dengan massa jenis zat cair atau fluidanya. Kemudian volume zat cair yang dipindahkan sama dengan volume benda. Jadi volume fluida sama dengan VB. Dan yang ketiga, di sini berat benda sama dengan gaya ke atas. Jadi untuk benda melayang ini terjadi keseimbangan, yaitu antara berat benda ke bawah, kemudian gaya angkat FA yang arahnya ke atas. Namun untuk benda melayang ini jarang ditanyakan untuk UTBK maupun UN, seperti itu. Lanjut ke kemungkinan yang ketiga, yaitu benda tenggelam. Pada benda yang tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, atau di sini rho B lebih besar daripada rho fluidanya. Kemudian volume zat cair yang dipindahkan sama dengan volume benda, atau V fluida sama dengan VB. Jadi di sini samalnya dengan melayang, maka volume benda ini sama dengan volume fluida yang dipindahkan. Kemudian berat benda lebih besar daripada gaya ke atas. Jadi di sini akibat gaya berat yang besar, maka benda akan cenderung bergerak hingga mencapai dasar. Dan berlaku di sini besarnya gaya angkat itu sama dengan berat benda ketika di udara dikurangi dengan berat semu. Jadi di sini ya, berat semu ini maksudnya adalah berat benda ketika di dalam fluida. Tentunya berat benda ketika ditimbang di dalam fluida ini akan lebih ringan. Langsung saja kita ke contoh soal yang ke-6 dari ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2010. Suatu padatan memiliki volume 8 cm3. Ketika ditimbang dengan sebuah timbangan yang dikalibrasi dalam gram, skalanya menunjukkan angka 20 gram. Angka yang akan ditunjukkan timbangan bila penimbangan dilakukan ketika padatan tadi dibenamkan ke dalam cairan yang rapat masanya adalah 2 gram per cm kubik adalah, jadi di sini diketahui volume bendanya adalah 8 cm kubik. Kemudian ketika ditimbang di sini anggap saja ditimbang di udara, berarti MU sama dengan 20 gram. Yang ditanyakan adalah massa semu, yaitu ketika ditimbang ke dalam suatu cairan. Diketahui massa jenis fluidanya adalah 2 gram per cm kubik. Karena di sini opsi jawabannya dalam satuan gram, maka untuk massa jenis dan volumenya ini kita tidak usah ubah. Nah, di sini karena terdapat persoalan ketika di udara, kemudian ketika dibenamkan ke dalam cairan, ini terdapat perbedaan massa, maka kita gunakan persamaan untuk benda yang tenggelam, yaitu besarnya gaya angkat sama dengan berat benda ketika di udara dikurangi dengan berat semu. Kita jabarkan menjadi rho fluida dikalikan dengan volume benda yang masuk ke dalam fluida dikalikan gravitasi sama dengan MU dikalikan G dikurangin massa semu dikalikan dengan gravitasi. Nah, gravitasinya bisa kita coret terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan variabelnya. Rho fluidanya adalah 2. Kemudian karena di sini benda ini dibenamkan ke dalam cairan ya, ada kata-kata dibenamkan ke dalam cairan, maka VB ini besarnya akan sama dengan VBF. Jadi saya tulis di sini 8. Sama dengan massa di udara adalah 20 dikurangin massa semunya, ini yang ditanyakan. Maka 16 sama dengan 20 dikurangi dengan massa semu. Massa semu adalah
4 gram. Jadi jawabannya adalah A.